Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sultan. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan menerangkan tentang KB1, modul ajar mengenai menganalisis perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Sebagai guru, kenapa kita harus mengetahui perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik? Karena dengan kita mengetahui perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, kita bisa memberikan materi-materi sesuai dengan tupoksi dan perkembangan peserta didik kita. Oke, langsung saja. Satu yang akan kita terangkan, nanti ada 4 ya. Satu adalah definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang nomor 2, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang nomor 3, itu adalah mendeteksi faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis generasi milenial dalam pembelajaran. Yang pertama, tentang definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan fisik itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill pada organ tubuh manusia. Tambah tinggi, tambah besar, lah itu adalah perkembangan fisik ya. Perkembangan fisik sebenarnya dibagi menjadi 4 aspek. Ada sistem saraf seperti kecerdasan dan emosi, ada aspek otot seperti kekuatan, ada kelenjar endokrin seperti menyukai lawan jenis pada remaja, dan yang keempat adalah struktur fisik, tambah tinggi, tambah besar, tambah sebagainya. Itu adalah perkembangan fisik. Dilanjutkan, yaitu adalah perkembangan psikomotorik. Apa itu perkembangan psikomotorik? Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerak-gerak tubuh yang terkoordinasi oleh saraf, pusat, dan otot. Kalau perkembangan psikomotorik itu adalah gerak-gerak, itu dibagi menjadi 2, ada motorik kasar seperti menggerakkan semua anggota tubuhnya, ada motorik halus seperti menggerakkan sebagian anggota tubuhnya, jari-jari dan lain sebagainya ya. Yang kedua, itu adalah setelah kita mengetahui definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, yang kedua adalah kita harus mengetahui karakteristik perkembangan fisik. Jadi ada karakter, ada ciri-ciri perkembangan fisik pada peserta didik kita. Ini pada usia 0 sampai 5 tahun, anak sudah mulai bisa sempurna melaksanakan gerakan-gerakan dasar seperti berjalan dengan sempurna, melompat, dan lain sebagainya. Pada usia 5 sampai 11 tahun, ini 5 sampai 11 tahun, anak secara fisik itu memang perkembangannya tidak jauh berbeda seperti anak di usia 5 tahun itu. Tapi secara pandangannya itu sudah bisa berkoordinasi dengan baik. Pada usia 8 sampai 9 tahun mengalami perkembangan lagi. Usia 10 sampai 11 tahun ya ada perbedaan mungkin secara kekuatan, usia remaja dan usia dewasa. Secara fisik pasti itu akan mengalami sebuah perkembangan. Dan juga karakteristik perkembangan psikomotorik secara karakter, nah ini juga harus kita ketahui. Pada usia 3 tahun dalam penelitian itu bisa melompat 15 sampai 24 inci. Pada 4 tahun 24 sampai 33 inci. Pada usia 5 tahun 28 sampai 36 inci. Itu anak kecil usia 5 tahun. Tapi ya saya nggak pernah membuktikan sendiri ya. Saya punya anak usia 3 tahun, tapi ya nggak saya suruh lompat, tak ukur berapa inci, enggak. Tapi saya yakin penelitian ini ya ilmiah. Pada usia remaja, pada usia 6 sampai 12 tahun, anak psikomotoriknya bisa apa itu. Ya. Jadi pada usia 6 sampai 12 tahun, lah perkembangan psikomotorik anak itu sudah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, kadang bisa menolong diri sendiri dalam keadaan kesulitan. Ketika usia remaja, anak usia remaja usia 12 sampai 17 tahun, seorang anak dalam psikomotoriknya itu mengalami perkembangan yang sudah bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang bisa keterampilan-keterampilan tertentu. Usia dewasa ini pasti juga berbeda. Yang nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ya.
Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikomotorik peserta didik. Ada apa saja dari faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik kita? Satu, dari keluarga, keturunan. Kalau keluarga atau keturunannya orang bule, kadang kan ya tinggi-tinggi, putih-putih. Lah orang negro ya berarti ya ireng-ireng kan gitu. Cara gizinya, ada faktor dari gangguan emosionalnya, faktor jenis kelaminnya, karena antara laki-laki dan perempuan itu faktor fisiknya, perkembangannya pasti juga berbeda. Laki-laki akan tumbuh jakun di usia remaja, kalau perempuan tumbuh payudara gitu. Ada status sosial ekonomi, ini juga mempengaruhi dari faktor fisik. Kesehatan, anak yang sehat itu pasti perkembangan bobotnya lebih cepat daripada anak yang sakit-sakitan. Ada faktor perubahan fungsi kelenjar endokrin, ada faktor struktur jasmani, anaknya tinggi, dan sebagainya. Yang kedua, yang mempengaruhi faktor dari psikomotorik peserta didik. Faktor apa saja? Ada faktor pola asuh orang tua. Kalau peserta didik yang diasuh oleh orang tua yang otoriter, keren, ya nanti pasti akan berbeda. Ada yang pengaruh lagi dari gen dari orang tuanya, ada dari pengaruh lingkungannya, ada lagi dari interior ruang belajar. Ternyata ini juga berpengaruh ya, interior ruang belajar. Yang nomor 4 adalah implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Jadi adalah implikasi ini apa yang harus guru lakukan setelah kita tahu definisi perkembangan, karakteristik perkembangan peserta didik, faktor yang mempengaruhi fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang terakhir, kita sebagai guru, implikasi apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan kita mengetahui ketiga faktor ini, yang pertama guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individu. Ada murid yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gendut, ada yang kurus, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lebih menghargai perbedaan. Kalau ada siswa yang lain, mungkin anaknya gendut dipanggil ndut, ya kita ingatkan, jangan malah ndut. Nah, kadang anak sing kecil ngus, Anda celuk bocil, dan lain sebagainya. Nomor 2, orang tua peserta didik diingatkan tentang pentingnya gizi. Ya pas telepon, kok anaknya itu kurang gizi, kok kurus, ya kita telepon, kolo-kolo, ya kita ingatkan, apa memang gen keturunannya seperti itu, apa kurang gizi. Nah, kalau punya ya dibantu. Nomor 3, guru memberikan stimulasi. Stimulasi itu seperti pelajaran tambahan, mengarahkan kayaknya agar psikomotorik didik kita itu lebih berkembang. Dikasih pelajaran tambahan di rumah, suruh ngapain, agar psikomotoriknya itu bisa tersalurkan gitu. Dan nomor 4, guru mendorong siswa menentukan pilihan sendiri. Ya, kita mengkomunikasikan kira-kira contoh kelas 3 SMP, kamu ingin melanjutkan kemana, coba dikasih pilihan, tapi tetap kita dampingi dan kita beri masukan-masukan dengan pertimbangan tersebut. Nomor 5, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi kalau masuk kelas itu media pembelajaran jangan nulis seperti ini terus, kadang dipakai proyektor, kadang menggunakan HP, menggunakan kuis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, lingkungan yang memadai. Contoh di sekolah pembelajaran ini, lingkungannya juga harus baik. Kalau anak TK ya harus ada tempat bermainnya, kalau kelasnya anak SMP ya ada minimal ada taman-tamannya, ketika istirahat itu bisa nyantai-nyantai untuk merefresh pikirannya masing-masing. Mungkin cukup itu apa yang kami paparkan. Kami yakin banyak kekurangannya, mohon masukannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.